Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Berjumpa lagi dengan Pak Solihin dalam pembelajaran matematika. Sesi ini kita akan bahas tentang Pitagoras, ya. Jadi Bapak harap setelah pembelajaran ini kalian dapat menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Ya, anak sekalian, kita awali saja belajar kita ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak doakan semoga kalian sehat selalu. Ingat ya, selalu disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Ya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi interaksi. Jika kalian tidak perlu benar, tidak usah keluar rumah, ya, anak sekalian. Semoga keberkahan, keselamatan meliputi kalian dan keluarga. Ya, kita lanjut. Dalam pembahasan Pitagoras ini yang perlu kalian ingat, Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Segitiga yang lain tidak berlaku, ya. Nanti akan kita dalami lebih lanjut, ya. Selain itu, ya, dalam penggunaan rumus Pitagoras atau teorema Pitagoras, ya, kita harus mengetahui mana yang merupakan sisi tegak, ya. Jadi sisi tegak itu adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku. Nah, ini sudut siku-siku. Nah, ini sisinya, ya. Dan sisi miring, yaitu selain sisi tegak, ya. Yang mana? Yang paling panjang ini, ya. Atau dia berada di depan sudut siku-siku, ya. Jadi yang mana sisi tegak? Ya, sisi tegak adalah A dan B karena dia membentuk sudut siku-siku. Sisi C yang paling panjang ini, ya, adalah sisi miringnya, ya. Ini yang perlu kalian ingat. Yang paling gampang diingat adalah sisi miring, ya, yang paling panjang. Kita lihat berikutnya. Tentukan mana sisi miringnya. Kita lihat pada segitiga ini, segitiga PQR, sisi miringnya yang mana? Iya, yang terpanjang sisi P. Nah, segitiga berikutnya kita lihat sisi miringnya yang mana? Iya, betul. Yang terpanjang adalah sisi M. Berikutnya kita lihat. Nah, ini sisi miring yang mana? Nah, jadi walaupun diputar-putar segitiganya, kalian harus tahu mana yang merupakan sisi miring, sisi terpanjang. Yang mana? Iya, sisi B. Terakhir, segitiga. Pak Solin putar lagi nih. Ya, X, Y, Z. Mana sisi miringnya? Betul sekali, sisi Y, ya. Oke. Nah, dalam penggunaan rumus Pitagoras atau teorema Pitagoras, ya, untuk mencari sisi miring, karena dia sisi yang terpanjang, maka kita jumlahkan dua sisi terpendeknya. Jumlah dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, jadi C kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat, ya. Jadi di sini A-nya, ini B-nya. Jadi mencari sisi miring, sisi terpanjang didapat dari jumlah kuadrat dari sisi tegaknya. Lalu kalau kita ingin mencari sisi A bagaimana? Nah, A ini kan bukan yang terpanjang, sehingga C dikurang B, C kuadrat dikurang B kuadrat. Demikian juga dengan mencari, ya, sisi B. Nah, jadi mencari sisi B juga didapat dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Ya, berikutnya. Ya. Di sini segitiga, ya, KLM. Mencari sisi miring yang mana sih miring? Ya, M. Ya, M adalah K kuadrat ditambah L kuadrat, ya. Kalau L, ya, bukan terpanjang sehingga dikurang. M kuadrat dikurang K. Nah, sementara kalau K, M kuadrat dikurang L.
Yang perlu kamu ingat baik-baik, mencari sisi miring, sisi terpanjang adalah menjumlahkan ya kuadrat dari sisi tegaknya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ya. Contoh soal pertama, kita lihat ya, ada segitiga. Di sini panjang sisinya adalah 3x dan 4. Sisi miring yang mana? Ya, itu tentukan dulu sisi miringnya. Sisi miring X, sehingga kalau sudah tahu sisi miringnya, berarti untuk mencari X adalah jumlah kuadrat dari 3 dan 4. Ya, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat berapa? Ya, 9 ditambah 14. Kuadrat kita pindahkan menjadi akar. Ya, 9 tambah 16, akar 25. Jadi sama dengan 5 ya. Soal nomor 2, kita lihat. Di sini sisi miringnya yang mana? Iya, sisi miringnya 10. Berarti bukan mencari sisi miring. Mencari sisi selain sisi miring. Diapakan? Dikurangi. Ya, kurang dari, ya, selisih dari kuadrat 10 dan 8. Ya, 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 10 kuadrat 100 dikurang 64. Sama dengan? Iya, 36. Akar 36 sama dengan 6. Jelas ya? Jadi kalau mencari sisi miring, dijumlah. Mencari selain sisi miring, ya, dikurangi saja. Ya, 10 kuadrat kurang 8 kuadrat. Kita lihat soal berikutnya. Ya, kita lanjutkan. Ya, pada soal berikutnya ini, ya, tentukanlah nilai X. Ya, kalian lihat. Ya, mana sisi miringnya? Ya, betul. Sisi miringnya adalah 25. Berarti kalau kita ingin mencari X, ya, ditambah apa dikurang? Iya, dikurang karena bukan sisi terpanjang. Ya. Jadi 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. 25 kali 25 berapa? 600. 25 dikurang 576. Ya, hasilnya akar 49 sama dengan 7. Ya. Soal terakhir, kita lihat di sini. X. Tentukan nilai X berapa? Oke, sisi miringnya dulu. Iya, betul. Sisi miringnya yang mana? 5, 12, apa X? Iya, sisi miring adalah sisi terpanjang, dalam hal ini X ya. Karena X adalah sisi terpanjang, berarti untuk mencari X diapakan? Betul. Tinggal kita jumlahkan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ya. 5 kuadrat 25 ditambah 12 kuadrat berapa? 144. Ditambah 169 diakarkan hasilnya 13 ya. Jelas ya anak sekalian ya? Nah, kalau masih kurang jelas silahkan diputar ulang ya. Sampai di sini dulu. Ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami pembelajaran dalam menghitung salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Sampai ketemu lagi pada sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.